Kalau misalnya malam ini kita sudah menerima Kristus, terus beberapa hari kemudian kita berbuat dosa lagi, karena mungkin ada yang mungkin belum dengan sepenuh hati. Apakah kita bisa, sebanyak apa kita bisa melakukan pengakuan seperti ini? Bisa terima Yesus ulang, diampuni, terus berdosa ulang, begitu seperti itu, Pak? Saya kira Pak Pendeta sudah mengerti. Kalau hari ini saya terima Yesus, saya pasti masuk surga, pasti. Tapi besok apakah saya bisa berdosa? Bisa. Kalau besok saya berdosa, saya masuk neraka lagi. Habis itu hari Minggu, di depan mata Yesus saya masuk surga lagi. Hari Senin keluar, pukul istri di rumah, pindah neraka lagi. Hari Minggu lagi, doa pengakuan lagi. Surga neraka, terus begitu? Tidak. Coba Yohanes pasal 10, 28-29. Aku memberi hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Wah, aku berikan hidup kekal, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak bisa merebut mereka dari tangan. Bapakku yang memberikan kepadaku lebih besar dari siapapun. Seorang pun tidak bisa merebut mereka dari tangan Bapa. Ada berapa tangan di sini? Baca baik-baik. Aku memberi hidup kekal pada mereka, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan bisa merebut mereka dari tanganku. Tangan siapa? Bukan. Tangan Yesus. Ayat 29. Bapakku memberi mereka padaku lebih besar dari siapapun. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Berarti berapa tangan? 2. Ada tangan Yesus, ada tangan Bapa. Jadi waktu saudara percaya Yesus, Yesus beri hidup kekal, kamu pasti tidak akan binasa, dan kamu dipegang oleh 2 tangan, yaitu Bapa dan Yesus. Siapa bisa merebut kamu keluar dari tangan itu? Tidak ada yang bisa. Setan tidak bisa, karena 2 tangan yang hebat ini memegang kamu. Kalau begitu, orang Kristen bisa pasti. Begitu dia sudah terima Yesus, dia bisa yakin, kalau saya mati pasti masuk surga. Tapi kan besok saya bisa berdosa. 1 Yohanes pasal 2. Lihat ayat 1 dan ayat 2. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Ingat, jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita tidak boleh berdosa, tapi kan kita bisa jatuh. Namun, jika kita berbuat dosa, apa yang terjadi kalau kita berdosa? Apakah kita kembali masuk neraka? Tidak. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dia adalah pendamaian untuk berapa banyak dosa? Segala dosa. Pak Fred, lahir tahun berapa? 86. Rencana mati tahun berapa? 2050. Contoh, lahir tahun 86, mati tahun 2050. Anggaplah hari ini tadi terima Yesus. Begitu beliau terima Yesus tadi, dosa tahun 1986 sampai tahun 2020 hapus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Tapi besok ada dosa. Bagaimana? Apakah Tuhan hanya menghapus dosa masa lalu? Atau dosa depan juga? Berapa banyak dosa? Segala. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga dia mengampuni berapa banyak dosa? Segala dosa kita. Menyucikan kita dari berapa banyak kejahatan? Segala. Apa artinya segala? Semua. Kalau hanya dosa masa lalu, itu namanya sebagian. Itu berarti segala termasuk dosa masa depan kita. Maka waktu Bapak percaya Yesus, dosa 86 sampai 2020 selesai, dihapuskan. Terus dosa 2021 Tuhan hapus juga. 2030 hapus juga. 2050 hapus juga. Sampai dosa terakhir sebelum turun di lubang kubur. Kalau begitu semua sudah dihapus. Tahu dari mana semua sudah dihapus? Di atas kayu salib dia bilang, sudah selesai. Kalau dia sudah bayar seluruh dosa, Pak mesti bayar yang mana? Kalau seandainya Yesus bilang hampir selesai, bahaya kita. Berarti atau dibilang sebagian besar sudah selesai,
maka mampuslah kita. Tapi ternyata dia bilang, sudah selesai. Itu berarti dia membayar seluruh hutang dosa kita sampai dosa terakhir sebelum masuk lubang kubur. Dan itu berarti saya tidak perlu bayar satupun, saya pasti selamat. Jadi Pak Pendeta, kalau besok saya berbuat dosa, dosa itu sudah diampuni. Iya, saya dosa lagi sudah diampuni. Kalau saya mencuri, diampuni. Merampok, bunuh orang, diampuni. Iya, nah kalau begitu enak dong. Marilah saya merampok, marilah saya membunuh, marilah saya mencuri, marilah saya bikin kejahatan. Begitu, tadi ingat, anak-anakku kamu jangan berdosa. Jangan berbuat dosa lagi. Begini, kalau kamu benar-benar beriman, keinginanmu untuk taat, maka kamu ingin taat, tapi sekalipun ingin taat ternyata jatuh. Itu beda dengan saudara ingin, kalau sudah diampuni, mari berbuat dosa. Berarti saudara tidak ingin taat. Kalau saudara punya pikiran tidak ingin taat, sebenarnya saudara belum beriman. Dan belum beriman itu saudara akan masuk neraka. Tapi kalau saudara betul-betul beriman, maka saudara akan ingin menyenangkanmu, senangkanmu, tahu-tahu jatuh. Kalau kamu jatuh, ingat, dia adalah pendamai untuk segala dosamu. Ya, maka kalau Kristus sudah membayar seluruh hukuman kita, dia sudah menanggung hukuman dosa kita, maka sekarang orang percaya tidak bisa dihukum. Roma 8 ayat 1. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus. Di luar Kristus kamu akan dihukum. Kalau kamu sudah dalam Kristus, tidak mungkin dihukum. Kenapa tidak mungkin dihukum? Karena hukumannya semuanya sudah diberikan pada Kristus. Jadi kalau saya besok berdosa tidak dihukum? Tidak. Besok saya mencuri tidak dihukum? Tidak. Kalau berdosa tidak dihukum? Tidak. Enak dong. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Dihukum tidak, dihajar ya. Jadi jangan sembarang berdosa. Tuhan bisa hajar kau sampai bengkok. Ya, dihukum tidak, karena hukuman ditanggung Kristus. Tapi kalau saudara berdosa tidak mau bertobat, Tuhan akan hajar engkau sampai kau bertobat. Dia bisa hajar, bisa macam-macam. Dengan bangkrut dari kerja, bisa dengan sakit penyakit, bisa dengan keadaan hancur semua usaha atau apa saja. Dia bisa bikin saudara hancur karena hajaran dia. Sampai saudara bertobat. Karena itu biarpun kita tidak dihukum dan tidak masuk neraka lagi, jangan sembarang berbuat dosa. Kenapa? Karena dengan sembarang berbuat dosa mengundang hajaran Tuhan. Kedua, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa tidak membuat kamu masuk neraka, tapi kalau kamu tidak bertobat dari dosamu, kamu berdoa, Tuhan tidak mau dengar. Tangan Tuhan bukan kurang panjang, yang menjadi pemisah itu adalah dosamu, sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kalau kamu rajin berdosa, lalu tiap hari datang, Yesus, Yesus, dengar doaku, Tuhan tidak mau dengar. Bertobat dulu. Ya, karena itulah maka sekalipun dosa tidak membuat masuk neraka lagi karena kita sudah beriman, tapi jangan tetap atau jangan sembarang berbuat dosa. Hubungan dengan Tuhan putus, doa Tuhan tidak mau jawab dan bisa mengundang hajaran dari Tuhan. Karena itu kalau sudah percaya, kerinduan terbesar adalah taat Tuhan, berjuang untuk taat Tuhan. Bagaimana kalau jatuh? Kalau jatuh jangan terlalu terpuruk. Kenapa? Karena untuk dosa yang kamu jatuh itu Tuhan sudah membayar semuanya di atas kayu 2000 tahun yang lalu. Kalau begitu Pak Pendeta, saya pasti selamat.